Shalom ibu-ibu, oleh karena anugerah Tuhan, kita telah dipertemukan kembali pada pagi Selasa ini. Apakah secara langsung kita atau secara virtual, yang penting kita bertemu di dalam persekutuan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Didorong oleh karena kerinduan yang dalam akan belajar dari Tuhan, maka kami percaya ibu sekarang ada di tempat duduk ibu untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan diberitakan hamba-Nya. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu untuk anugerah-Mu yang besar yang Engkau berikan kepada kami sehingga pada Selasa pagi ini kembali kami bertemu dengan Tuhan dan bertemu secara rohani bersama-sama dengan saudara-saudara kami, anggota persekutuan Ibu Maria dimanapun mereka berada. Di dalam kerinduan yang diciptakan oleh Roh-Mu di dalam hati kami mau mendengarkan suara Tuhan sekarang. Kami berdoa, berfirmanlah Tuhan kepada kami, urapi hamba-Mu dan urapi kami semuanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ibu-ibu, mari kita membuka Alkitab kita. Kita membuka surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat Kolose. Bab yang kedua, kita membaca ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya akan membaca dari sini untuk ibu-ibu, dan ibu-ibu saya mohon mengikuti di dalam hati. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan keallahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Demikian firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada kita pada saat ini ialah berakar, bertumbuh, dan berbuah. Berakar, bertumbuh, dan berbuah. Ibu-ibu, saya karena anak desa, saya senang dengan tanam-tanaman. Itu sebabnya kalau di rumah kami, saya menanam tanam-tanaman di mana ada tempat yang layak. Tapi kadangkala saya lupa juga menyiram tanaman itu. Atau kalau saya siram pun ada juga yang terluput, terutama yang ada dalam pot-pot yang kecil. Suatu ketika saya melihat bahwa suplir saya sudah layu dan tidak bisa lagi dimanfaatkan. Dan waktu saya lihat, rupanya saya lupa menyirami dia. Dan akhirnya waktu saya cabut, akarnya sudah gosong juga di tanah yang sudah kering. Apalagi sekarang ini kan musim panas. Jadi waktu saya cabut dan saya lihat akarnya sudah mati, lalu saya pikir tidak ada gunanya lagi. Lalu saya buang. Tidak ada gunanya lagi untuk dirawat.
karena sudah mati. Karena untuk bertumbuh dan berbuah, tanaman itu harus memiliki akar yang bisa menyerap vitamin dari tanah, dan itu akan terjadi kalau tanah itu atau tanaman itu juga disirami dengan cukup air. Mazmur 1 ayat 3 dikatakan oleh Daud bahwa orang yang mengikut Tuhan itu sama seperti tanaman yang berada di tepi aliran air dan yang akarnya merambat jauh ke dalam tanah. Mengapa akar itu merambat jauh ke dalam tanah? Ialah oleh karena akar itu memperoleh air yang mengalir kepada tanah itu. Nah, hal ini adalah merupakan percontohan yang dapat kita bisa alami setiap saat. Jadi saya usulkan kalau ibu mempunyai tanaman, tolong disiram dengan baik secara teratur agar dengan demikian tanaman itu bisa bertumbuh, semakin besar, berbunga, dan kalau itu tanaman buah berbuah pada waktunya. Ya, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang sama dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Kolose. Jemaat Kolose sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Oleh karena itu, Rasul Paulus mendengar berita itu dari Epafras, muridnya yang melayani di Kolose pada waktu itu, sangat bersuka cita dan berdoa terus-menerus mengucapkan syukur kepada Allah oleh karena mereka, pertumbuhan iman mereka, dan cara mereka menyatakan iman mereka itu kepada orang-orang lain. Itu kita bisa baca dalam Kolose 1 ayat 3 dan ayat yang keempat. Dikatakan di sana oleh Rasul Paulus, kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap sesama orang kudus. Jadi doa dan ucapan syukur yang membuat Rasul Paulus bersuka cita ialah oleh karena jemaat itu bukan hanya menerima firman Tuhan yang disampaikan oleh Epafras, tapi juga jemaat itu terus setia di dalam firman Tuhan, belajar firman Tuhan, sehingga mereka bertumbuh secara rohani. Dan kemudian bukan hanya bertumbuh secara rohani, tapi pada waktunya berbuah. Artinya mereka menunjukkan buah iman itu kepada mereka sesama dan kepada orang-orang lain. Namun demikian, saudara-saudara, Rasul Paulus juga menasihati agar mereka terus berada dalam situasi yang demikian. Mereka terus berakar dengan kokoh, bertumbuh dengan baik, dan berbuah di dalam iman. Itu yang kita baca tadi pada bab 2 ayat 6 dan ayat 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Dengan kata lain, Paulus ingin menasihatkan mereka agar mereka bukan orang Kristen semusim. Banyak pada saat ini orang Kristen, waktu mereka mula-mula ikut persekutuan, mereka begitu bergairah. Itu baik, tetapi kegairahan itu akan hanya bisa terus, kerinduan untuk mengikut Tuhan itu akan bisa terus, kalau mereka tetap belajar firman Tuhan. Dengan kata lain, mereka tetap makan, tidak berhenti makan secara rohani. Mereka tetap minum secara rohani dari firman Tuhan. Tuhan Yesus berbicara kepada wanita
yang dilayaninya pada Yohanes 4 itu, pada Yohanes 4 itu kalau ibu lihat di sana itu wanita dari Samaria itu. Tuhan Yesus mengatakan bahwa air yang diperolehnya dari sumur Sikar itu akan juga cepat habis dan membuat orang haus. Tetapi air yang akan kuberikan kepada dia, kepada mereka yang datang kepadaku, mereka tidak akan haus sampai selama-lamanya karena air itu akan terus mengalir kepada mereka. Tuhan telah memberikan Roh Kudus kepada orang-orang percaya untuk menciptakan air hidup itu terus mengalir di dalam kehidupan orang percaya. Tapi orang percaya bukan hanya minum, tapi juga makan dari firman Tuhan. Supaya mereka bisa terus, saudara-saudara, bertumbuh dan berbuah pada musimnya. Mengapa Paulus mengatakan demikian? Alasan yang pertama ialah oleh karena pada waktu itu di Kolose banyak ajaran-ajaran sesat yang secara filsafat sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga ajaran-ajaran yang bersumber dari adat istiadat mereka turun-temurun yang bertentangan dengan firman Tuhan. Rupanya hal itu bukan hanya terjadi di jemaat Kolose. Saat ini juga kita tahu bahwa banyak juga filsafat-filsafat dan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan yang diajarkan kepada orang-orang Kristen atau yang dipelajari oleh orang-orang Kristen. Misalnya filsafat materialisme dan filsafat-filsafat yang lain. Ya, dan juga ada ajaran nenek moyang kita turun-temurun yang secara adat kita laksanakan walaupun kita sebenarnya sadar bahwa apa yang kita lakukan itu bertentangan dengan firman Tuhan. Saya tidak sedang mengatakan bahwa semua adat salah. Tidak. Tetapi ada hal-hal yang diajarkan oleh nenek moyang kita. Misalnya menghormati arwah nenek moyang kita. Sehingga banyak orang Kristen masih memberikan sesajen kalau ada acara di rumah mereka untuk menghormati arwah nenek moyang mereka. Mereka taruh di atas lemari. Mereka berharap bahwa roh nenek moyang itu akan datang memakan makanan itu. Mereka percaya bahwa roh nenek moyang masih bisa memberkati kita yang hidup sekarang. Sementara firman Tuhan mengatakan tidak ada lagi hubungan antara orang yang mati dan orang yang hidup sekarang ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, ya, Paulus kemudian menekankan kepada jemaat itu untuk menangkal, untuk menolong mereka bisa tetap berdiri teguh di dalam iman mereka. Ya, Paulus menyatakan kepada mereka supaya mereka meyakini tentang supremasi Kristus atau keutamaan Kristus di atas segala-galanya. Kalau kita baca bab 1 ayat 19 dan bab 2 ayat 9, dua kali Paulus berbicara mengenai supremasi, keutamaan Kristus di atas segala-galanya. Dikatakan pada bab 1 ayat 19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Itu bab 1 ayat 19. Bab 2 yang kita baca tadi ayat 9 mengatakan sebab di dalam Dialah, di dalam Kristuslah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan keallahan. Saudara, ajaran yang mengatakan pada waktu itu, ajaran Gnostisisme, menyatakan dua hal. Ya, itu yang pertama, Gnostisisme. Yang mengatakan bahwa semua benda yang ada dalam alam semesta ini mempunyai kuasa. Tapi dari semua manusia dan dari semua benda yang ada dalam alam semesta ini, maka kuasa Kristus yang lebih tinggi.
kuasa Kristus yang lebih tinggi. Dan itu sebabnya Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat. Tetapi Tuhan Yesus bukan Tuhan. Itu hanya salah satu manusia yang hidup di dalam alam ini, yang memiliki kuasa yang lebih tinggi dari orang-orang lain dan dari benda-benda yang lain. Tetapi dia bukan Tuhan. Tapi Paulus mengatakan bahwa di dalam dia berdiam secara jasmani. Artinya waktu Tuhan Yesus hidup di dunia ini sebagai manusia, hidup secara jasmani, maka seluruh kealahan, seluruh kesempurnaan kealahan, kepenuhan kealahan itu, ayat 9 bab 2 tadi, seluruh kepenuhan kealahan itu berdiam di dalam dia, ada di dalam dia. Dengan kata lain, bahwa tidak ada bedanya Yesus waktu dia manusia dengan dia sebelum datang ke dunia ini sebagai manusia, yaitu oknum kedua dari Allah Tritunggal itu, yaitu firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 3, ayat 1 sampai dengan ayat 3 itu. Bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu menjadi Allah. Tapi bab 1 ayat 14 kemudian Yohanes itu mengatakan bahwa firman itu menjadi manusia. Firman itu menjadi daging dan dia tinggal di tengah-tengah kita. Iya. Jadi Kristus yang berinkarnasi menjadi manusia tidak berubah keilahiannya dengan waktu dia belum datang ke dunia ini sebagai manusia. Seluruh kepenuhan, kesempurnaan keilahian, maha kuasa, maha tahu, maha kudus, dan maha yang lain itu, semua berkenan diam di dalam dia. Tidak ada perubahan keilahian dari Tuhan Yesus itu waktu dia sebagai Allah di surga, dan dia waktu manusia, dan kemudian setelah dia kembali ke surga. Apa yang terjadi, yang dikatakan Paulus pada Filipi 2 waktu dikatakan tentang konsep Yesus mengosongkan dirinya, itu yang dimaksud Yesus mengosongkan dirinya dari kekayaan Allah. Ya, dia menjadi manusia yang miskin, sama seperti manusia yang lain. Dia manusia yang menderita sama seperti manusia yang lain. Supaya dia bisa menunjukkan kepada manusia yang ada pada waktu itu, dia bisa mengajarkan kepada mereka makna penderitaan. Bagaimana orang harus setia menderita. Kalau mereka dipersalahkan, kalau mereka dihujat, kalau mereka disiksa, mereka tetap bisa mengasihi dan mengampuni. Dan itu sebabnya Yesus dari kayu salib itu pun mengatakan, Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat itu. Ya, dia menjadi manusia yang sederhana, manusia yang rendah hati, manusia yang menderita, yang miskin, yang dipersalahkan, yang disisihkan oleh orang-orang lain, yang tidak diterima oleh teman sebangsanya. Saudara, itu memang dialaminya di bumi ini, tetapi bukan berarti bahwa kemahakuasaan dari Yesus itu berkurang. Itu sebabnya yang mati pun seperti Lazarus itu, Yohanes 11 itu dibangkitkan hanya dengan sepotong kalimat, Lazarus, bangkit kau. Nah ini saudara-saudara, terutama waktu orang menderita, sering orang berpikir bahwa Tuhan itu tidak maha kuasa, atau orang meragukan di mana kemahakuasaan Tuhan, di mana Tuhan itu sebagai Allah yang maha kasih, di mana Tuhan itu sebagai Allah yang maha penolong. Terutama di dalam situasi yang kita hadapi sekarang, COVID-19, dengan segala jenis-jenis COVID yang baru yang sedang dialami oleh bangsa-bangsa di dunia ini, termasuk Indonesia. Sudah masuk jenis COVID yang baru itu, beberapa jenis ke Indonesia. Banyak korban. Orang-orang Kristen yang tidak memiliki konsep yang benar tentang supremasi Kristus,
keutamaan Kristus di atas segala-galanya bisa meragukan tentang kemahabaikannya, kemahakasihannya, di mana mereka sudah berdoa kepada Tuhan, lalu Tuhan ternyata mengambil orang yang mereka kasihi itu, meninggal. Lalu mereka berkata, "Di mana kau Tuhan? Apakah kau tidak mendengarkan doa kami?" Mereka meragukan tentang kesupremasian, keutamaan Kristus di atas segala-galanya. Konsep filsafat yang kedua di samping Gnostisisme ialah, saudara-saudara, docetisme. Docetisme yang berarti bahwa seakan-akan Kristus itu Tuhan, padahal dia bukan Tuhan. Nah, itu yang dikatakan oleh saudara sepupu kita yang banyak di sekitar kita ini sekarang. Kelompok mayoritas ini. Mereka mempersalahkan orang Kristen, mempertuhankan manusia, yaitu Tuhan Yesus. Sebenarnya Yesus itu tidak benar mati. Yesus itu tidak benar disalibkan. Yang disalibkan ialah manusia yang mirip dengan Tuhan Yesus, yang tiba-tiba diciptakan sedemikian rupa. Dan itulah yang ditangkap, dan itulah yang disalibkan. Tapi bukan Yesus anak Bunda Maria. Saudara, lihat itu sekarang. Dan banyak orang Kristen yang kemudian percaya dengan hal itu. Mereka mengatakan, kalau Yesus Tuhan, mengapa dia mati? Yang mati ialah Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara. Yang dikuburkan ialah Tuhan Yesus Kristus. Tapi yang bangkit ialah Tuhan Yesus Kristus. Karena yang mati itu Tuhan, tapi kematian itu tidak berkuasa menahan dia di dalam kematian itu, lalu ketuhanannya itu membangkitkan dia. Jadi yang benar ditangkap, disalibkan itu ialah Tuhan Yesus Kristus. Saudara, apakah hal ini kita mampu ajarkan kepada anak keturunan kita, supaya anak-anak kita, anak cucu kita itu bisa bertahan tetap di dalam iman percayanya? Tidak akan menjadi goyah kalau ada ajaran-ajaran yang mereka pelajari secara formal di sekolah, pengaruh-pengaruh yang mereka alami dari pergaulan mereka, pengaruh-pengaruh dari buku-buku bacaan, pengaruh-pengaruh dari multimedia yang mereka dengarkan. Apakah kita sudah mengajarkan itu kepada anak-anak kita? Tapi bagaimana kita mengajarkan itu kepada anak cucu kita kalau kita sendiri pun tidak berakar kuat di dalam pengetahuan yang benar akan firman Tuhan? Kalau kita tidak bertumbuh semakin dewasa, semakin kokoh di dalam hidup kita sebagai orang Kristen, bagaimana kita berbuah kalau kita tidak berakar dan tidak bertumbuh di dalam firman Tuhan? Saudara, itu sebabnya saya ingin menjelaskan kepada kita tentang tahap-tahap proses belajar. Ini berlaku baik di sekolah dalam pelajaran-pelajaran apapun, atau juga di kala belajar firman Tuhan. Tahap yang pertama yaitu dalam strategi belajar ini ialah listening, mendengar. Bagaimana orang akan bisa percaya kepada firman Tuhan, kepada Tuhan Yesus, kalau mereka tidak mendengar? Yakobus mendengar, hendaklah kamu rajin mendengar, tetapi lambat berkata-kata. Mendengar itu tahap yang pertama. Maka Yesus memperingatkan para pendengarnya, mengatakan, celakalah kamu bertelinga tetapi tidak mendengar. Ya, jadi bertelinga itu bukan berarti sama dengan mendengar. Mendengar itu artinya memperhatikan apa yang masuk ke telinganya, karena dia memang punya atensi atau perhatian terhadap apa yang didengarkan. Kalau kita
pergi ke gereja, kalau kita pergi ke tempat ibadah, waktu firman Tuhan dibaca dan disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, apakah kita mendengar? Sekarang ini banyak orang waktu di gereja, waktu dalam ibadah, tidak mendengar. Perhatian mereka tercuri oleh alat elektronik yang ada di tangannya. Di sana bisa dibaca banyak hal. Waktu firman Tuhan disampaikan, dia sibuk dengan ini. Dia memang duduk di gereja, dia duduk dalam ibadah, tetapi dia tidak mendengar. Anak-anak kita di sekolah pun bisa demikian. Guru mengajar mata pelajaran, tapi mereka tidak mendengar, tidak mencermati. Ya, akhirnya mereka tetap tidak tahu apa yang mereka pelajari. Mengapa banyak orang Kristen yang begitu rajin ke gereja, tidak absen dalam ibadah, markur, pertangyangan, dan yang lain-lain. Tapi kalau ditanya tentang konsep imannya, mereka tidak tahu. Mereka bertelinga, tapi tidak mendengar. Untuk bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah, tahap pertama ialah mendengar. Untuk itu harus memberikan perhatian kepada siapa yang berbicara kepada kita, apa yang disampaikan kepada kita. Mendengar, membuka telinga, memperhatikan apa yang disampaikan kepada kita. Tapi mendengar itu memang baik, tapi tidak cukup hanya mendengar. Ya, karena saudara-saudara, otak kita juga tidak mempunyai kesetiaan yang cukup baik untuk mengingat sesuatu yang kita dengar. Itu sebabnya ada orang menyampaikan sesuatu kepada kita, tapi yang kita sampaikan kepada orang lain berbeda dari apa yang kita dengarkan itu. Kita tambah-tambah atau kita kurang-kurangi. Karena apa? Karena kita kurang cermat mendengarkan apa yang disampaikan kepada kita. Jadi harus cermat mendengar, memberikan perhatian. Itu namanya listening, mendengar. Ya, tahap yang kedua dalam learning strategy atau strategi belajar itu ialah comprehension. Comprehension itu ialah menganalisis dengan otak kita apa yang kita dengarkan itu. Menganalisis dengan otak kita apa yang kita dengarkan itu sehingga kita menjadi semakin mengerti. Memahami. Kalau hanya listening, mendengar, itu kurang memahami. Tapi kalau kita menganalisis dengan otak kita apa yang kita dengarkan itu, kita menjadi paham tentang arti dari apa yang kita dengar, yang disampaikan kepada kita. Ya, tapi itu baru tahap yang kedua. Memahami. Kalau listening itu ya sampai ke telinga kita, memahami itu hanya sampai di otak kita. Sampai yang di otak kita. Tetapi kita harus mampu melangkah kepada tahap yang ketiga, itu affective. Affective itu artinya meyakini apa yang kita dengar dan yang sudah kita pahami itu. Jadi menjadi keyakinan. Kalau sudah sampai kepada keyakinan, itu sudah menjamah jiwa kita. Menjamah jiwa kita. Jadi apa yang kita pahami dengan otak kita itu, kita yakini menjadi sampai di dalam hati kita. Menjadi menciptakan kemudian di dalam kehidupan kita satu perubahan sikap hidup. Kalau hanya listening dan comprehension, itu tidak akan mampu menciptakan perubahan sikap hidup. Tapi kalau sudah sampai kepada keyakinan afektif, keyakinan ini yang kemudian menolong kita untuk melihat, oh, yang saya yakini selama ini rupanya salah. Yang sikap saya yang selama ini rupanya tidak benar. Ini yang benar, yang disampaikan dari firman Tuhan. Dan di situ terjadi perubahan hidup.
Ya. Dan perubahan hidup itu kemudian yang mengakibatkan terjadi tahap yang keempat. Itu application, pelaksanaan firman Tuhan itu. Yakobus mengatakan pada Yakobus 1 ayat 19 sampai 22, mengatakan bahwa mempercayai tetapi tidak menghasilkan buah itu sama seperti gong yang gemerencing. Apa yang kita yakini, apa yang kita percayai, itu harus menghasilkan buah. Ya. Jadi berakar kita di dalam firman Tuhan yang kita dengar, kita pahami, dan menjadi keyakinan kita berakar di sana. Kalau makin kokoh di sana, maka makin sulit kita digoyahkan oleh semua ajaran-ajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan itu yang mengakibatkan kita menjadi mampu untuk mempraktekkan, menghasilkan buah. Hal yang sama yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam amanat agung. Memberitakan firman Tuhan, mengajar mereka. Mengajar orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan, memahami firman Tuhan itu, membuat firman itu menjadi keyakinan, diajar, dilatih mereka. Ditrain mereka supaya melakukan, agar mereka melakukan, berbuah. Itu yang kurang di dalam banyak pelayanan-pelayanan kita baik di gereja. Memperdengarkan firman Tuhan, ya. Tapi menolong anggota jemaat untuk sampai kepada pemahaman, mendiskusikan. Itu gunanya ada kelompok-kelompok kecil. Sebenarnya dalam pertanyaan-pertanyaan itu yang dibutuhkan. Mendiskusikan supaya semakin dipahami, sehingga apa yang dipahami itu menjadi satu keyakinan yang menjadi dasar dan landasan hidupnya untuk kemudian bertindak, berbuat. Ya. Mereka menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau tidak sampai menjadi pelaku firman Tuhan, Yakobus mengatakan pada ayat 22 itu, bab 1, maka mereka itu menipu diri sendiri. Menipu diri sendiri. Mereka seperti orang yang berdiri di depan cermin, lalu setelah itu, kemudian setelah mereka beranjak dari sana, mereka lupa akan wajah mereka yang mereka lihat di cermin itu. Begitu mereka yang belajar firman Tuhan, tapi tidak sampai menjadi pelaku firman Tuhan. Oleh karena itu, untuk bisa bertumbuh dengan baik, harus cukup vitamin. Vitamin itu, saudara-saudara, ialah pertama doa. Orang beriman harus terus-menerus mencintai doa. Orang Kristen itu supaya bertumbuh dengan baik, pertama harus mencintai doa. Yang kedua, harus mencintai belajar firman Tuhan. Ya, belajar firman Tuhan. Mulai dari membaca itu, ya, belajar firman Tuhan. Lalu ada training, pelatihan. Lalu kemudian juga melaksanakan firman Tuhan itu. Oleh karena itu, harus kita menaati suara Roh Kudus yang selalu mendorong kita untuk melakukan hal yang seperti itu. Nah, itu sebabnya Galatia 5 ayat 22 dan ayat 22 sampai 24 itu dikatakan orang Kristen itu menghasilkan buah roh. Ada 9 seginya kalau saudara pelajari itu. 9 segi buah roh itu. Satunya buah roh itu. Tapi seginya 9. Ada segi kasih, sukacita, damai sejahtera, dan yang lain-lain itu sampai 9. Nah, di sana juga akan menjadi terbuang buah daging itu. Itu kehidupan lama
Ya, Galatia 5 ayat 19 itu sampai 21. Makanya dikatakan bahwa orang Kristen itu manusia baru karena perlakuan mereka sudah berubah, karena mereka sudah sampai kepada tahap melaksanakan firman Tuhan yang mereka dengar, yang mereka pahami, yang mereka yakini di dalam hati mereka, dilakukan dalam hidup mereka. Ada tantangan? Ada. Ada kesulitan. Mungkin orang yang kepada siapa kita berbicara tidak mendengarkan. Tetapi kita tahu kita ini alat yang menghasilkan buah itu, yaitu roh. Maka dikatakan buah roh. Bukan buah kita itu. Bukan buah kita. Kita ini hanya alat lewat kita, Roh Kudus, yang sudah diberikan alat tinggal di dalam kita, menciptakan buah. Sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musimnya. Ya, demikian orang-orang beriman itu. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kalau firman Tuhan temanya bagi kita pada saat ini berakar, bertumbuh, dan berbuah. Masalahnya saudara-saudara, coba diperhatikan. Mungkin kita sudah mencintai firman Tuhan, mencintai persekutuan. Kita sudah semakin meyakini bahwa Yesus Kristus itu ialah Tuhan. Tapi akan datang ujian-ujian. Akan datang pencobaan-pencobaan dari si iblis juga Tuhan. Saudara-saudara, baik melalui teman-teman kita atau orang-orang lain. Tapi maksud Tuhan itu ialah supaya akar kita semakin dalam, kokoh di dalam Tuhan, di dalam Kristus Yesus. Makanya kita tidak boleh berhenti belajar firman Tuhan, makan dan minum dari firman Tuhan itu. Karena kita harus berbuah. Nah, berbicara mengenai buah, saudara-saudara. Kalau ada 9 buahnya, ada 9 segi dari buah itu. Ya. Sekarang yang menjadi pertanyaan, segi yang mana dari yang ke-9 ini yang belum kita tunjukkan? Segi mana dari buah ini? Atau mungkin ada buah ini yang sompel, dimakan ulat. Ya. Ada yang sompel. Ada buah kasih barangkali, atau kesabaran yang kurang. Ya. Kesabaran yang kurang. Kemurahan yang kurang. Yang mana ini sekarang? Dan itu diakibatkan oleh karena kurang relanya kita juga membuang buah daging itu. Kehidupan lama itu. Ya. Ada orang yang memiliki sukacita, memiliki damai sejahtera. Tapi kalau sudah sampai kepada memberi, dia mulai berpikir. Kalau sudah sampai kepada murah hati, karena murah hati ini kan memberi ini. Memperhatikan orang-orang lain yang berkekurangan. Memberi dari apa yang dapat kita berikan. Yang mana yang masih sompel? Sompel-sompel ini adalah merupakan penyakit yang harus diobati. Obatnya ialah tetap kerelaan mendengarkan firman Tuhan. Dan kerelaan untuk melepaskan segi-segi kehidupan lama yang masih bercokol di dalam kehidupan kita. Tuhan menghendaki supaya buah kita itu merupakan buah yang mulus. Bukan seperti buah jambu yang satu sebelah sini
Sangat mulus, tapi segi ini kalau dijual pun tidak laku. Oleh karena itu, saudara-saudara yang saya kasihi, anggota Persekutuan Ibu Maria, sekarang sekian lama Anda telah belajar firman Tuhan. Sudah mendengarkan firman Tuhan. Tapi sudah sampaikah firman Tuhan yang kita dengarkan itu ke dalam taraf memahami? Karena kita analisis dengan otak kita firman Tuhan itu. Roh Kudus menolong kita waktu Roh Kudus menjelaskan kepada pikiran kita firman Tuhan itu, kita semakin mengatakan, iya, terima kasih Tuhan, terima kasih, aku mengerti Tuhan. Karena sudah dimengerti atau difahami. Tapi yang dimengerti itu sampaikah kepada hati kita menjadi keyakinan? Ya. Lalu yang keempat, sampaikah kepada aplikasi pelaksanaan itu berbuah? Tuhan mengharapkan buah. Ya. Anda ingat tentang perumpamaan Tuhan Yesus? Bukan perumpamaan. Pengalaman Tuhan Yesus melihat pohon ara dalam perjalanannya bersama-sama dengan murid-murid. Tuhan Yesus datang kepada pohon ara itu karena dilihatnya sangat rimbun. Sangat rimbun. Ternyata waktu dia sampai di sana, tidak ada buah pun. Lalu Yesus menampar pohon ara itu dan mengatakan, mulai dari sekarang engkau tidak akan berbuah. Dan pohon ara itu menjadi layu dan mati. Yang diharapkan Tuhan ialah berbuah. Makanya dua kita habis mendengarkan firman Tuhan. Dua pendeta atau dua hamba Tuhan yang berasal dari firman Tuhan mengatakan, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan. Ya, yang mendengarkan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang mengimani firman Tuhan itu, dan yang melakukan firman Tuhan itu. Kiranya Tuhan memberkati. Biar firman Tuhan itu menolong setiap ibu. Untuk sekarang, di dalam situasi pandemi ini, di mana kita tidak bisa bertemu bertatap muka, langsung berbicara. Walaupun lewat media sosial ini sekarang hamba Tuhan berbicara. Tapi biarlah Roh Kudus menolong kita untuk melihat diri kita. Sudahkah aku berakar teguh di dalam firman Tuhan? Kalau ada cobaan aku tidak goyah. Karena akarku masuk ke dalam tanah. Imanku benar-benar berdiri di atas Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah aku bertumbuh? Bagaimana kehidupanku sehari-hari? Benar-benarkah menunjukkan bahwa aku sedang makan dari akar dari Tuhan Yesus? Benarkah hidupku ini secara praktis diajar oleh Tuhan Yesus? Dan sudahkah aku berbuah? Firman Tuhan menolong kita. Dan doa saya, kiranya kita didapati Tuhan bukan hanya berakar dan bertumbuh, tetapi kita sampai kepada berbuah. Karena banyak orang yang masih merindukan firman Tuhan yang perlu diajar. Ada orang di sekitar kita, anak cucu kita. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan ini kiranya menolong kita untuk menjadi orang Kristen, pengikut Kristus yang sejati, yang benar. Jangan kita mau diombang-ambingkan dengan filsafat-filsafat, pengaruh-pengaruh yang datang dari orang-orang di sekitar kita, dari agama-agama yang ada di sekitar kita. Karena kita mengetahui bahwa segala kepenuhan kealahan dari Allah itu ada di dalam Tuhan Yesus yang kita yakini dan kita katakan menjadi juru selamat kita. Di dalam Dia kita berdiri, berakar.
Di dalam Dia kita bertumbuh. Dan oleh karena Dia, kuasa dari Dia, kita berbuah. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur serta memuji Tuhan untuk firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami pada saat ini. Ampuni kami ya Tuhan, kalau kami masih kurang berkokoh berakar di dalam Engkau. Ampuni kami kalau kami masih gampang diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran dunia ini, atau pengaruh-pengaruh yang datang di sekitar kami juga Tuhan. Dan ampuni kami kalau segi-segi manusia lama kami masih kami pertahankan di dalam kehidupan kami, sehingga buah roh itu tidak begitu subur dan baik kelihatan keluar dari kami ya Tuhan. Hidup kami masih sompel-sompel dengan hal-hal yang tidak berkenan dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami dan tolong kami Tuhan, supaya buah yang kami hasilkan itu benar-benar buah yang baik, yang mulus, yang ranum, yang sesuai dengan kehendak-Mu, yang dirindukan oleh orang lain untuk mereka miliki. Dan itu hanya bisa ditunjukkan kalau kami benar-benar Tuhan berakar dan bertumbuh dengan baik di dalam Engkau. Berkati persekutuan Ibu Maria, berkati semua anggota keluarga mereka, anak cucu mereka, berkati kesehatan mereka, berkati para pengurus Tuhan, berikan kesatuan hati, jangan ada keraguan Tuhan untuk melakukan hal supaya terus lebih baik dan lebih baik pelayanan mereka Tuhan. Kesatuan hati mereka, kesatuan iman mereka, kesatuan tekad mereka untuk terus setia melayani Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa supaya ke depan persekutuan Ibu Maria semakin jaya untuk melakukan pekerjaan Tuhan dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Dalam situasi pandemi ini, berikan hikmat kepada mereka. Bagaimana caranya ya Tuhan Yesus supaya situasi ini juga menciptakan hal-hal yang positif Tuhan. Karena ada rencana-Mu dengan situasi ini. Itu sebabnya di dalam situasi pandemi ini juga kami harus dapat melihat bahwa segala sesuatu bagi Allah turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk persembahan yang kami berikan dan yang masih akan kami berikan Tuhan. Dan tolong supaya setiap kami, anggota persekutuan Ibu Maria, kalaupun kami tidak datang secara langsung bersekutu bertatap muka, tapi jangan lupa kami memberikan ucapan syukur kami kepada Tuhan, supaya persekutuan yang kami cintai ini benar-benar Tuhan bisa tetap bertumbuh, melayani Tuhan, dan suatu ketika pada waktu yang Tuhan perkenan, kami bisa kembali bertemu bertatap muka sebagaimana yang biasa kami lakukan pada waktu yang lalu. Kami doakan Tuhan supaya Engkau memberkati semua pekerjaan anak-anak-Mu ini, mata pencaharian, bahkan pensiun dari mereka yang sudah pensiun Tuhan, atau bantuan dari anak-anak mereka. Berkati semua mereka ya Tuhan. Terima kasih, terpuji dan termulialah Engkau. Berkati pemerintah kami, berkati tolong Tuhan supaya pandemi COVID ini Tuhan secepatnya ini berakhir. Agar dengan demikian Tuhan, begitu banyak masalah-masalah yang terjadi secara nasional di negara kami ini, baik dengan pendidikan anak-anak kami yang sudah lama tidak bertatap muka dengan guru mereka, tidak bertemu dengan sahabat-sahabat mereka. Tuhan, banyak masalah. Oleh karena itu kami berdoa di dalam belas kasihan-Mu Tuhan, tolong supaya COVID-19 ini dan jenis-jenis yang baru yang datang ke negara kami ini secepatnya itu menghilang ya Tuhan. Terima kasih. Berkati dikala kami akan melanjutkan aktivitas kami hari ini juga. Terpujilah Engkau, di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami berdoa. Dan dengarlah juga doa yang kami sampaikan dengan iman, yaitu doa yang telah Engkau ajarkan kepada pengikut-pengikut-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu.
datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Maka biarlah anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia yang dari Allah Bapa, persekutuan, penyertaan dan bimbingan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai setiap ibu dan menyertai semua mereka yang kita kasihi itu dimanapun mereka berada. Siang hari ini, esok, dan sampai Maranatha. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.